Oke, dah. Oke ya, jadi ada 9. Ini yang sering dilakukan oleh anak-anak UMN ya, teman-teman ya, sebagai disclaimer. Walaupun mungkin di kampus lain beda-beda, tapi di UMN rata-rata 9 ini yang dipakai. Ya, yang nomor satu, studi kasus, dua, fenomenologi, tiga, etnografi, empat, analisis resepsi, tujuh, etnografi, itu membutuhkan wawancara. Wawancara orang. Oke. Sedangkan nomor 5, nomor 6, nomor 8, nomor 9 tidak perlu wawancara. Kecuali nomor 9, ini perlu wawancara. Jadi 5, 6, 8 itu tidak perlu wawancara. Oke, dia disebut 5, 6, 8, 9 sebenarnya analisis teks media. Tapi kalau nomor 9, analisis wacana kritis itu harus wawancara dengan wartawannya masalahnya. Ini agak berat ya, analisis wacana kritis itu cukup berat. Oke, sekarang kita satu-satu ya. Ya. Pertama studi kasus. Ini yang paling populer di UMN ya. Jadi studi kasus ini biasanya menggali secara mendalam suatu kasus, peristiwa, program, organisasi, atau individu. Biasanya sebuah perusahaan itu misalnya strategi marketing, strategi CSR gitu ya. Konsep-konsep yang Anda pakai itu bisa dipakai untuk menggunakan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi arsip. Contoh topik misalnya strategi komunikasi krisis suatu organisasi. Contohnya. Sedangkan yang kedua itu fenomenologi. Itu memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena komunikasi. Ya, teknik pengumpulan datanya, wawancara mendalam, dan catatan reflektif. Misalnya pengalaman mahasiswa menggunakan media sosial untuk pembelajaran. Yang ketiga, etnografi. Fokusnya memahami budaya dan pola komunikasi suatu kelompok dalam setting yang alami. Teknik pengumpulan datanya, observasi partisipan, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan. Contoh, budaya komunikasi komunitas penggemar K-pop di Indonesia misalnya. Nah, nomor 4 juga masih studi lapangan ya, namanya analisis resepsi. Itu meneliti bagaimana audien memaknai pesan media. Teknik pengumpulan datanya wawancara audien, FGD, observasi. Contoh topik pemaknaan penonton terhadap tayangan reality show. Oke, itu nomor 4 ya. Nah, sedangkan nomor 5, semiotika. Itu biasanya untuk melihat iklan, melihat film, melihat lirik lagu, dan macam-macam ya. Yang sifatnya nanti dia menganalisis makna dari tanda, simbol, dan pesan dalam teks komunikasi. Teknik pengumpulan datanya dokumentasi dan analisis tanda. Contoh topik, makna simbol dalam iklan layanan masyarakat. Yang keenam, framing. Framing itu menganalisis bagaimana media membingkai suatu isu dalam pemberitaannya. Teknik pengumpulan datanya analisis teks berita dari berbagai media. Contoh topik pembingkaian isu lingkungan di media daring. Itu nomor 6. Nah, nomor 7 itu etnografi. Itu etnografi tapi yang di ruang digital. Jadi mengamati budaya dan interaksi komunikasi di ruang digital atau online. Teknik pengumpulan datanya observasi online, wawancara online. Jadi walaupun wawancara dia online. Bedanya kalau etnografi itu wawancaranya langsung. Kalau etnografi wawancaranya lewat online. Contoh topik interaksi warganet dalam kampanye politik di Twitter. Nomor 8, analisis wacana. Fokus menganalisis struktur bahasa dan penggunaan bahasa dalam teks komunikasi. Contoh teknik pengumpulan data, dokumentasi, teks, media, pidato, iklan, dan lain-lain.
Contoh topik Anies Wacana pada pidato tokoh publik. Kemudian analisis wacana kritis. Fokusnya membongkar relasi kuasa, ideologi, dan ketidakadilan yang tersembunyi dalam wacana. Teknik pengumpulan data, analisis teks, konteks sosial, dan praktik kekuasaan. Contoh topik, wacana media terhadap isu minoritas. Nah, tipsnya, sesuaikan dengan tujuan penelitian, pahami karakteristik setiap pendekatan agar tidak keliru dalam penerapan, pastikan data yang dikumpulkan mampu menjawab fokus dan pertanyaan penelitian, jaga etika penelitian. Ya, jaga etika penelitian terutama dalam pengumpulan data dari manusia. Dan dia fleksibel, terbuka. Oke, itu ragamnya. Ada yang mau bertanya?